أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Teman-teman, bulan Ramadan disebut juga dengan bulannya Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena Al-Quran turun pada bulan ini, turun pada bulan Ramadan. Maka kita haruslah mewarnai bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengerti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menghafal Al-Quran. Nah, dari hal semua yang tadi telah disebutkan, itu akan menjadi keutamaan-keutamaan. Apabila Al-Quran dibaca setiap harinya itu, satu hurufnya itu 10 kebaikan, maka pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan 10 kebaikan itu. Apalagi kalau kita memahaminya, mengertinya, dan menghafal Al-Quran, maka akan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat. Dan kalau kita mengamalkan semua itu dari membaca, memahami, menghafal, kita akan disebut dengan ahli Quran. Para ulama menjelaskan ada 3 bagian yang disebut dengan ahli Quran. Yang pertama yaitu ahli qiraah. Ahli qiraah itu adalah orang yang senang baca Al-Quran. Setiap harinya dia membaca Al-Quran, dia menargetkan setiap harinya misalnya one day one juz. Walaupun dia tidak menghafal, mungkin belum tergerak hatinya untuk menghafal, namun dia memiliki wirid membaca Al-Quran setiap hari, menargetkan setiap harinya 1 juz. Itu menjadikan orang itu sebagai ahli Al-Quran. Yang kedua yang disebut dengan ahli Al-Quran menurut ulama yaitu adalah ahli tilawah. Ahli tilawah itu adalah orang yang memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu dia mengamalkan Al-Quran. Dia memiliki keutamaannya lebih daripada yang ke-1 yaitu ahli qiraah. Kenapa? Karena dia membaca, dia memahami, dan dia mengamalkan. Walaupun tidak menghafalnya, tapi dia dapat memahami dan dia dapat mengamalkan, itu disebut dengan ahli Quran juga. Nah, yang ketiga, yang terakhir, menurut para ulama yang disebut dengan ahli Quran itu adalah penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu disebut dengan ahli Quran. Namun, tidak semua yang hafal 30 juz itu disebut dengan ahli Al-Quran. Ada yang hafal 30 juz namun dia zolim dengan hafalannya, dia zolim dengan ayat Allah. Dia tidak menempatkan pada tempatnya ayat tersebut sehingga dia zolim, sehingga dia disebut zolim dengan ayat-ayat Allah. Orang yang zolim tidak akan dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan status ahli Quran. Menurut Al-Quran, penghafal Al-Quran terbagi menjadi 3. Pertama, dia menghafal Al-Quran sampai 30 juz, namun dia zolim. Nah, yang kedua itu adalah muktasid. Muktasid itu adalah dia menghafal Al-Quran namun hanya untuk dirinya sendiri.
dia belum mau berbagi hafalannya itu, hanya untuk dirinya pribadi. Yang ketiga yaitu penghafal Al-Quran dengan mengamalkan Al-Quran. Walaupun tidak 30 juz namun dia mengamalkannya. Contohnya misalnya dia hanya hafal 1 juz, 2 juz, namun dia tahu maknanya, dia mengamalkannya, maka disebut dengan ahli Quran. Dan yang ketigalah yang sebaik-baiknya ahli Quran. Nah, ketiga tersebut yang tadi disebutkan itu adalah golongan-golongan atau orang-orang yang dapat disebut dengan ahli Quran. Apakah Anda ahli Quran? Saya tidak tahu. Nah, namun ketika kita mati dalam keadaan ahli Al-Quran, siapa yang tidak senang? Malaikat maut akan disambut dengan bahagia apabila kita tahu ketika kita meninggal dalam keadaan ahli Quran. Semoga kita menjadi ketika maut datang kita sedang menjadi ahli Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.